Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Ya, part kali ini agak panjang ya. Ya, anggap saja sebagai bonus begitu, dan siapa tahu nanti ada juga yang mau ngasih bonus ke Ani. Canda dikit. Ya, di part sebelumnya, pertarungan antara Yu Shengfeng dan Yu Yixian akhirnya dimulai. Di akhir cerita, kita mendengar kalau Yu Shengfeng meledakkan budak iblisnya, lalu menyebabkan kehancuran yang mengerikan. Dan setelah itu, Yu Shengfeng memanggil berhala Dharma Iblis sejati, hingga dia berhasil memberikan pukulan yang dahsyat dan menghancurkan tanah serta menyebabkan gelombang energi seperti tsunami. Nah, berhala Dharma Iblis sejati ini sepertinya itu adalah wujud Dharma seperti milik Yun Xiao. Karena kan kekuatan dari Yu Shengfeng sendiri itu diperoleh setelah mengekstrak Dijun. Jadi kekuatannya seharusnya tidak jauh berbeda dengan Dijun, dan di saat yang sama artinya kekuatan itu juga tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh Yun Xiao, karena Yun Xiao juga mendapatkan wujud Dharma dari salah satu klon Raja Iblis. Oleh karena itu, mari kita simpulkan saja bahwa berhala Dharma Iblis sejati ini adalah wujud Dharma milik si Yu Shengfeng saat ini. Nah, kemudian kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun kali ini di part 106. Debu di langit perlahan menghilang, menyingkap pemandangan dari alun-alun yang telah hancur. Di bawah segel iblis, hampir semua bangunan runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Setelah budak iblis itu meledakkan dirinya, Yu Yixian ikut dihantam oleh segel iblis dan terhempas ke tanah. Sebuah lubang hitam tak berdasar terbentuk dan menembus jauh ke dalam bumi. Sementara Yu Shengfeng berdiri dengan tenang di udara. Kedua tangannya tersilang di belakang punggung. Wajahnya tampak datar, seolah semua yang terjadi sepenuhnya berada di dalam kendalinya. Mata Yun Xiao berkilat. Dia memperkirakan kekuatan Yu Shengfeng setidaknya setara dengan Lu Jianbo yang berada di puncak bintang 7. Bahkan mungkin lebih tinggi daripada Lu Jianbo. Guncangan di hatinya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dan perlu diketahui bahwa tubuh Yu Shengfeng saat ini hanyalah tubuh dari seorang Grandmaster. Jadi tingkatan kekuatan Heng Yuan kan memang ada di tingkat Grandmaster. Jadi bisa dikatakan kalau tubuh itu tidak dapat mengeluarkan kekuatan maksimal dari Yu Shengfeng. Jadi saat ini Yu Shengfeng itu hanya mengandalkan kekuatan jiwa dan esensi iblisnya. Andai saja Yu Shengfeng berhasil menemukan tubuh yang cukup kuat untuk dirasukinya, maka kekuatan Yu Shengfeng sangat mungkin melonjak hingga puncak bintang 9. Dan tentu itu akan menjadi sangat mengerikan. Setelah itu tiba-tiba terdengar beberapa dentuman. Ledakan keras menggema dari dalam tanah. Kotak berunggah hitam di pusat kawah kini mulai retak sepenuhnya dan hancur berkeping-keping. Serangan dahsyat melesat dari bawah, menebas ke arah Yu Shengfeng. Yu Yixian terlihat melompat keluar, menyatu dengan pedangnya, lalu mengayunkan pedang besar itu ke atas dalam satu tebasan. Melihat itu, Yu Shengfeng berkata dengan dingin, "Guru, berhentilah melawan. Itu tidak ada gunanya. Aku tahu kau sudah mati. Kau masih bisa bergerak hanya karena Aigirine telah mengembangkan sedikit kesadaran dan kemudian mengendalikan tubuhmu." Lalu saat serangan dari Yu Yixian hampir mengenai sosok Yu Shengfeng, perlahan sosoknya menjadi kabur dan lenyap di udara. Dalam sekejap dia sudah muncul di belakang Yu Yixian.
Cahaya hijau menyala di telapak tangannya dan segera berubah menjadi jaring transparan. Yu Shengfeng membungkuk dan merentangkan kelima jarinya. Lalu jaring hijau itu pun terbuka lebar, melayang dan menyelimuti Yu Yixian. Segel tangan Yu Shengfeng terus berubah. Jaring hijau itu menutupi langit dan bumi. Kemudian seakan terikat dengan rapat. Wajah Yu Yixian seketika berubah menjadi panik. Dia mengayunkan pedangnya dengan segenap tenaga dan mencoba memotong jaring itu. Namun, ki pedang hanya menembus jaring dan terbang jauh ke kejauhan. Serangan itu sama sekali tidak mampu memotongnya. Kini tubuh Yu Yixian terkunci. Hati Yun Xiao bergetar hebat. Urat burung bangau ilusi berkabut. Jadi benda itu benar-benar ada di dunia ini. Yu Shengfeng yang mendengar perkataan Yun Xiao melirik dengan tatapan kagum. Pemahamanmu memang luar biasa. Ini memang adalah urat burung bangau ilusi berkabut. Warnanya hijau dan transparan, mampu menembus serta mengabaikan semua jenis kekuatan. Ini adalah benda terbaik untuk menangkap siapapun. Yu Shengfeng terus membentuk segel di tangannya. Jaring hijau itu semakin mengecil. Tak peduli seberapa keras Yu Yixian meronta, semuanya sia-sia. Pada akhirnya, tubuhnya terikat rapat hingga dia bahkan tak mampu mengangkat pedangnya. Dia sama sekali tak berdaya. Di saat yang sama, jaring hijau itu mulai menusuk ke dalam daging Yu Yixian. Tetapi, yang mengejutkan, tusukan itu gagal menembus kulitnya. Dan hal ini justru menegaskan betapa mengerikannya kekuatan dari tubuh fisik Yu Yixian. Mata Yu Shengfeng tampak memancarkan kegembiraan melihat kekuatan dari tubuh itu. Sementara itu, tak peduli seberapa keras Yu Yixian berjuang, keempat anggota tubuhnya telah terikat sepenuhnya. Dia hanya bisa terombang-ambing di udara seperti tongkat tak bernyawa. Yu Shengfeng kemudian mengeluarkan sebuah plat formasi dan melemparkannya ke udara. Cahaya hijau menyebar seakan membelah langit. Dua susunan formasi aneh muncul di hadapan semua orang. Yu Yixian yang terikat urat burung bangau ilusi mulai terseret masuk ke dalam formasi. Yu Shengfeng pun mulai melangkah masuk. Wajahnya tampak serius saat mulai membentuk segel. Yun Xiao pun terkejut. Bahkan dengan wawasannya, dia tidak mampu mengenali dua formasi aneh ini. Tapi satu hal yang sudah pasti, Yu Shengfeng berniat merebut tubuh dari Yu Yixian. Secara umum, mengambil alih tubuh adalah tindakan yang sangat berbahaya. Jiwa dan tubuh yang dipaksa menyatu belum tentu cocok. Semua itu bisa dilakukan hanya jika tingkat kecocokannya sangat tinggi. Karena hanya dengan begitu, penolakan di antara keduanya dapat ditekan seminimal mungkin. Melihat semua itu, wajah Yun Xiao menjadi gelap. Dia tidak tahu dari mana asal keyakinan Yu Shengfeng sehingga dia begitu berani melakukannya di tempat ini. Keraguan pun mulai muncul di hati Yun Xiao. Dia bertanya-tanya, apakah sebaiknya dia memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Yu Shengfeng. Bagaimanapun, tubuh Yu Shengfeng saat ini dipenuhi oleh Ki Iblis. Ditambah lagi, dia adalah seorang alkemis tingkat 9. Membuatnya bahkan lebih berbahaya daripada klon Raja Iblis biasa. Dan yang terpenting, Yu Shengfeng juga mengetahui bahwa Yun Xiao memiliki teknik ilahi ekspansi besar serta kekuatan esensi iblis. Sekalipun Yun Xiao tidak membunuhnya, Yu Shengfeng jelas tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah.
Jadi setelah mengambil keputusan, mata Yun Xiao tampak memancarkan niat membunuh yang tajam. Tapi dia tidak langsung bertindak karena memang sekarang bukanlah waktu yang tepat. Waktu di mana Yun Xiao bisa menyerang adalah saat Yu Shengfeng benar-benar telah mengambil alih tubuh Yu Yixian. Dalam hati Yun Xiao berkata, "Karena kau punya keberanian seperti itu, maka aku tak akan keberatan melihat bagaimana kau akan menahan gerakan mematikanku saat kau sedang merasuki tubuh itu." Ekspresi Yun Xiao perlahan kembali menjadi tenang. Dia mulai mengamati proses kepemilikan itu dengan seksama. Susunan formasi itu jelas disempurnakan oleh Yu Shengfeng ketika dia masih berada di puncak kekuatannya. Hanya karena itu juga dia mampu menggunakannya saat ini. Kalau tidak, dengan kekuatannya sekarang, hal itu jelas mustahil untuk dilakukan. Dua formasi aneh mulai beroperasi. Tubuh Yu Shengfeng memancarkan ki suci. Wajahnya tampak kusyuk. Kedua telapak tangannya terkatup rapat. Bibirnya bergerak pelan seolah sedang melafalkan mantra. Kemudian, tak lama, sejumlah besar ki iblis menyembur keluar dari tubuhnya dan berputar di sekitarnya. Berbagai simbol misterius muncul silih berganti di udara, kemudian lenyap tanpa jejak. Kedua formasi itu beriak dan saling bertumpuk, lalu perlahan mulai menyatu hingga akhirnya membentuk satu formasi raksasa yang baru. Awan hitam mengalir deras menuju tubuh Yu Yixian. Sosok yang sebelumnya meronta itu tiba-tiba terdiam. Wajahnya pun mulai berubah kaku dengan tatapan kosong. Sementara tubuh Heng Yuan perlahan mulai kehilangan kilau kehidupannya. Aura kehidupan itu menghilang sepenuhnya, seolah hanya meninggalkan cangkang kosong. Tubuh itu akhirnya jatuh ke permukaan formasi. Pupil mata Yun Xiao mengecil. Hatinya diliputi keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa proses pemindahan itu akan sesederhana ini. Dan lebih dari itu, kesadaran Ai Girine di dalam tubuh Yu Yixian tampaknya sama sekali tidak memberikan perlawanan. Yun Xiao bergulat dengan pikirannya sejenak. Dan akhirnya dia mengambil keputusan. Di bawah tatapan ngeri dari keluarga Shuai dan keluarga Du, Yun Xiao mengeluarkan 11 pedang bintang dingin langit utara. Pedang-pedang itu menyatu dan membentuk bayangan pedang raksasa dan kemudian langsung menebas ke arah formasi. Bayangan pedang menghantam permukaan formasi. Lalu kemudian kecepatannya tiba-tiba melambat, seolah pedang itu terperangkap ke dalam cairan yang kental. Serangannya teredam dan semua kekuatan penghancur itu seakan menghilang. Melihat ini hati Yun Xiao tenggelam. Dia tahu bahwa dirinya kini dalam masalah. Formasi ini tidak hanya berfungsi sebagai media kepemilikan, tetapi ternyata juga memiliki fungsi pertahanan yang luar biasa. Sekarang, wajah Yu Yixian, atau lebih tepatnya Yu Shengfeng, dia tampak menunjukkan ejekan tipis. Kau akhirnya tak bisa menahan dirimu untuk bergerak. Suara itu jelas adalah suara milik Yu Shengfeng. Yun Xiao pun mendengus. Dia segera mengubah segel di tangannya. Bayangan pedang raksasa itu pun seketika meledak di udara, melepaskan badai ki pedang yang melanda seluruh permukaan formasi. Permukaan formasi itu terlihat seperti cermin, retak sedikit demi sedikit di bawah hantaman badai ki pedang Yun Xiao. Tanpa ragu, Yun Xiao membentuk segel di tangannya lagi. Badai ki pedang itu pun berbalik arah dan menerjang langsung ke arah Yu Yixian alias Yu Shengfeng. Jadi di sini tuh tubuh Yu Yixian sudah menjadi milik Yu Shengfeng. Maka kita akan sebut Yu Shengfeng.
Yun Xiao berkata dengan dingin, "Aku ingin melihat bagaimana kau akan menahan ki pedangku saat ini." Sekarang, tubuh Yu Yixian alias Yu Shengfeng masih terikat seperti sebelumnya. Artinya dia tidak dapat bergerak. Tapi tidak ada kepanikan apapun di wajah Yu Shengfeng. Wajahnya tenang. Dia melirik sekaligus mencibir. Urat burung bangau ilusi berkabut memang mampu menembus semua jenis energi. Namun, dia tidak dapat menahan kekuatan korosi. Kau juga memiliki ki iblis, jadi seharusnya kau sangat memahami hal ini, bahwa ki iblis mampu merusak segalanya. Begitu Yu Shengfeng selesai mengatakan ini, urat burung bangau ilusi berkabut yang melilit tubuh Yu Shengfeng pecah seketika. Semua itu berubah menjadi kabut hijau tipis dan akhirnya lenyap. Yu Shengfeng sama sekali tidak menunjukkan penyesalan meskipun benda itu sangat berharga. Karena bagi Yu Shengfeng, benda itu telah menyelesaikan tugasnya. Dia segera membentuk segel tangan yang baru, dan dalam sekejap tubuhnya menjadi samar dan akhirnya benar-benar menghilang. Badai ki pedang Yun Xiao menyapu habis segala sesuatu yang ada di depannya. 11 pedang kembali muncul, lalu menghujam ke tanah satu persatu. Pada detik berikutnya, Yu Shengfeng kembali muncul di langit yang tak jauh dari sana. Tatapannya tertuju pada pedang-pedang itu. Ekspresinya terlihat terkejut. 11 senjata mendalam tingkat 9. Sepertinya bakatmu melampaui perkiraanku. Kau memang mengerikan. Jika aku tidak dapat melihat usia aslimu, aku pasti akan mengira kau adalah monster tua. Yun Xiao mendengus. Menyadari bahwa dia tak memiliki peluang untuk melukai Yu Shengfeng saat ini, dia melambaikan tangan dan menarik kembali 11 pedang itu. Kemudian tubuhnya berubah menjadi kilat petir dan melesat menjauh. Baru sekarang kau terpikir untuk lari. Kau kira aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Kata Yu Shengfeng mencibir. Hei anak muda, kau memang cerdas. Kau tahu harus memanfaatkan celah saat aku belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh ini. Tapi yang tidak kau ketahui, demi memperoleh tubuh ini aku telah mempersiapkan hal ini selama ribuan tahun. Yu Shengfeng seketika berteleportasi dan muncul tepat di depan Yun Xiao. Dia langsung melayangkan satu pukulan. Kekuatan dahsyat meledak dari tinju Yu Shengfeng. Tinju itu seakan merobek ruang hampa lapis demi lapis. Hati Yun Xiao pun bergetar hebat. Pukulan itu jelas memanfaatkan kekuatan dari tubuh Yu Yixian. Kalau Yu Shengfeng telah sepenuhnya menguasai tubuh Yu Yixian, maka dia tidak akan punya kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Tapi meski serangan itu dahsyat, kekuatan pukulannya hanyalah setara dengan seorang martial Sovereign bintang 7 puncak. Di situ Yun Xiao menyadari bahwa tampaknya Yu Shengfeng belum sepenuhnya menguasai tubuh Yu Yixian. Atau ada kemungkinan lain bahwa Yu Shengfeng memang sengaja menahan diri agar tidak membunuh Yun Xiao. Yun Xiao menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya kembali berubah menjadi kilat petir dan dia mundur dengan cepat. Sekaligus dia mengeluarkan cermin awan senja. Cermin itu menyapu seluruh area. Pancaran tinju Yu Shengfeng langsung terhalang. Pukulan itu menghantam permukaan cermin, sehingga sebagian kekuatannya menembus pertahanan, sebagian dibiaskan menjadi sinar-sinar cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan sebagian lagi menyebar ke segala arah. Namun, sebagian kecil kekuatan itu tetap jatuh ke tubuh Yun Xiao, membuat darah dan ki-nya bergolak hebat hingga dia terdorong mundur di udara. Wajah Yu Shengfeng berubah, kejutan muncul di wajahnya. Cermin awan senja. Bocah,
Kau benar-benar memiliki harta karun seperti itu? Aku benar-benar tidak menyangka. Sekarang aku ingin melihat berapa banyak lagi kartu truf yang tersembunyi di lengan bajumu. Yu Shengfeng membentuk segel dengan kedua tangannya. Di belakangnya segera muncul berhala Dharma Iblis sejati alias wujud Dharma. Dan Yu Shengfeng lalu menunjuk ke bawah dari langit. Awan hitam di angkasa segera bergulung turun dengan dahsyat, seolah kiamat tengah jatuh. Ekspresi Yun Xiao berubah. Dugaannya terbukti benar bahwa Yu Shengfeng tidak mampu mengendalikan tubuh Yu Yixian sepenuhnya. Karena kalau tidak, dia tidak perlu memanggil wujud Dharma. Bahkan hanya dengan 1/10 kekuatan Yu Yixian, seharusnya Yu Shengfeng sudah mampu membunuhnya. Tatapan Yun Xiao menjadi tajam. Tanda iblis mulai muncul di sekujur tubuhnya, menyala satu persatu. Lalu kedua tangannya bergerak dengan cepat dan membentuk segel, persis seperti yang dilakukan oleh Yu Shengfeng sebelumnya. Segera suara gemuruh menggelegar di langit. Bayangan gelap perlahan muncul di belakang Yun Xiao. Dan inilah wujud Dharma milik Yun Xiao. Saat Yun Xiao melayangkan pukulan, tinju hitam itu jatuh dari langit dengan kekuatan yang menghancurkan. Yu Shengfeng pun terkejut. Mustahil, bagaimana bisa kau juga memiliki wujud Dharma? Yu Shengfeng tampak ragu. Tapi niat membunuh di matanya melonjak tajam. Dalam hati dia berkata, kalau bocah ini tidak disingkirkan hari ini, dia pasti akan menjadi bencana di masa depan. Ledakan pun terjadi ketika dua wujud Dharma saling bertabrakan di udara. Meski begitu, kekuatan Yun Xiao masih jauh lebih lemah. Angin dari tinju hitamnya runtuh lapis demi lapis, dan wujud Dharma di belakangnya pun bergetar hebat sebelum akhirnya retak dan runtuh. Gelombang kekuatan yang tersisa langsung tersalurkan ke telapak tangan Yun Xiao. Rasa sakit yang menusuk menjalar seketika. Pola-pola iblis di lengannya pun mulai terkelupas seperti perban yang disobek paksa. Kilatan dingin melintas di mata Yu Shengfeng. Dia melangkah maju. Di saat yang sama, wujud Dharma iblis sejati di belakangnya menghentakkan kaki ke tanah. Batu-batu beterbangan dan tanah pun bergetar hebat. Wujud Dharma Yu Shengfeng mengangkat tinjunya dan mengejar Yun Xiao tanpa ragu. Kemanapun tinju itu melintas, gelombang kejut menyebar dengan liar. Anggota keluarga Suai dan keluarga Du melihat itu gemetar ketakutan. Wajah mereka pucat pasi, dipenuhi dengan rasa ngeri. Tubuh mereka kini bahkan sudah berada di ambang kehancuran. Bagaimana mungkin mereka sanggup menahan tekanan seperti itu? Sementara itu, di bawah gempuran Ki Iblis yang bergulung-gulung, mereka terpental sambil memuntahkan darah segar. Yang lebih mengerikan, Ki Iblis yang pekat merembes masuk melalui luka-luka mereka dan mulai menggerogoti dan mencemari tubuh mereka dari dalam. Melihat itu, wajah Yun Xiao menjadi gelap. Dia menggenggam pedang bintang dingin langit utara dan segera melantunkan mantra pedang. Di bawah wujud Dharmanya, Ki Kaisar dari surga ke-9 menyembur keluar dan berkumpul di sekitar bilah pedang. Di bawah alunan mantra pedang, ribuan cahaya bintang beresonansi dan menyatu. Seni pedang cahaya pagi. Pedang itu pun menebas udara, laksana sinar matahari pertama yang menembus kegelapan malam. Tebasan itu mengusir kegelapan tanpa batas dan membawa kehangatan dari ujung cakrawala. Wajah Yu Shengfeng berkelebat. Niat pedang dalam serangan itu memicu fenomena aneh antara langit dan bumi. Di balik sosok Yun Xiao, dia seolah melihat cahaya fajar yang perlahan terbit. Yu Shengfeng pun mendengus. Dia mengangkat pedangnya dan menahannya di depan tubuh. Dia memblokir cahaya itu.
Lalu serangkaian suara beruntun keras terdengar tanpa henti. Namun niat pedang Yun Xiao tidak melemah, justru semakin meningkat. Dia berdiri tenang dengan kedua tangan di belakang punggung, seperti sebilah pedang tak tertandingi yang siap menghunus kapan saja dan memancarkan aura yang membuat jantung bergetar. Yu Shengfeng berkata, "Dengan niat pedang seperti ini, kau seharusnya sudah mencapai puncak seni bela diri. Kau tidak mungkin semudah ini. Keberadaan macam apa dirimu sebenarnya?" Yun Xiao menjawab dengan tenang, "Apakah semua itu ada hubungannya denganmu? Jalan hidup setiap orang berbeda. Meskipun aku bukan tandinganmu, tetapi membunuhku tidak akan semudah yang kau bayangkan." Yun Xiao kembali melanjutkan kata-katanya, "Kalau tidak salah, kau baru saja mendapatkan tubuh Yu Yixian. Tubuh itu jelas tidak sebaik milik Heng Yuan sebelumnya. Jadi, kekuatanmu pun tidak lebih baik daripada sebelumnya." Ekspresi aneh melintas di wajah Yu Shengfeng. Saat ini Yun Xiao tampak tenang dan kalem. Dia benar-benar terlihat seperti seorang ahli tingkat tinggi yang sejati. Tebasan pedang barusan dan sikapnya jelas menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Semua itu hanya bisa terbentuk melalui ribuan tempaan hidup dan mati di medan pertarungan. Yu Shengfeng berkata dengan dingin, "Seperti yang kuduga, kau memang adalah sosok yang punya nama. Walaupun identitas aslimu tidak terlalu penting bagiku, tetapi kau memiliki teknik pemurnian jiwa yang lengkap, kekuatan iblis serta teknik iblis. Bahkan, kau memiliki beberapa hal yang tidak bisa kulihat dengan jelas. Aku tidak bisa mentoleransi semua ini. Kalau kau tidak mau menjadi anak buahku, maka kau harus mati hari ini." Yun Xiao menjawab dengan acuh tak acuh, "Bagaimana kau bisa begitu yakin? Kau bahkan tidak dapat mengendalikan tubuh Yu Yixian dengan sepenuhnya saat ini. Apa kau masih punya keyakinan bisa menahanku di sini?" Yu Shengfeng dengan santai berkata, "Bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencobanya sendiri?" Setelah percakapan singkat itu, suasana seketika menjadi dingin dan tekanan berat menyelimuti udara. Keduanya pernah berdiri di puncak benua. Keduanya punya teknik rahasia dan seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan Yu Shengfeng semakin dingin karena dia sama sekali tidak mengetahui latar belakang Yun Xiao. Sebaliknya, Yun Xiao terlihat tenang karena dia mengetahui segalanya tentang Yu Shengfeng. Jujur saja ada sedikit penyesalan muncul di hati Yu Shengfeng. Dia menyesal karena tidak langsung menghabisi Yun Xiao sejak pertama bertemu. Kini, seperti yang dikatakan Yun Xiao, bahwa tubuhnya ini memang tidak sekuat tubuh Yu Shengfeng. Dan sementara itu, saat ini, Yun Xiao justru telah memulihkan sebagian besar kekuatan jiwanya. Setelah jeda pertarungan sebelumnya, Yun Xiao kini berada pada kekuatan puncaknya. Dalam kondisi mereka saat ini, jarak kekuatan di antara mereka berdua justru sudah menyempit. Sebelum pertarungan dimulai lagi, Yu Shengfeng sekali lagi berkata, "Aku akan memberimu kesempatan. Tinggalkan teknik ilahi pemurnian jiwa, dan aku akan membiarkanmu pergi hari ini." Tapi Yun Xiao menjawab dengan singkat, "Tidak akan pernah." Yu Shengfeng tidak berkata apa-apa lagi. Pedang raksasa di tangannya menghilang dalam sekejap. Tubuhnya melesat ke udara. Kelima jarinya terkatup seperti bilah yang tajam. Lalu dia menebas ke bawah. Karena tidak dapat mengendalikan pedang raksasa itu dengan bebas, maka Yu Shengfeng lebih baik tidak menggunakannya sama sekali. Dia bertarung dengan apa yang dia kuasai sekarang. Yun Xiao sendiri segera mengangkat tangannya.
Aura pedang terkondensasi di ujung jari, lalu dia mengacungkannya ke depan. Cahaya pedang dan aura pedang meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Langit dan bumi berguncang hebat, tetapi mereka berdua tetaplah berdiri tegak tanpa bergeming. Yu Shengfeng mengangkat kepalanya. Nada suaranya dingin dan menusuk. Kau telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh. Kalau begitu aku semakin tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Dia mengepalkan tangannya di depan dada dan kemudian mengayunkannya ke depan. Sejumlah besar run bergulung keluar dari lengannya. Tinju itu langsung diselimuti oleh cahaya keemasan yang menyilaukan, seolah-olah ditempa dari logam surgawi. Ekspresi Yun Xiao menjadi serius. Dia mengangkat tangannya dan angin serta awan dari segala penjuru berkumpul. Cahaya cemerlang menyebar di langit, mewarnai area ratusan meter di sekitar mereka dengan pemandangan yang nyaris seperti mimpi. Pengendalian, angin dan awan. Telapak tangan Yun Xiao mendorong ke depan. Angin meraung dan awan bergulung. Kemudian cahaya pekat yang menyilaukan meledak seketika. Rentetan ledakan beruntun terdengar. Run emas di tangan Yu Shengfeng tampak rapuh seperti nyala lilin. Di bawah tekanan angin dan awan itu, run Yu Shengfeng berkedip tak stabil. Kemudian perlahan padam satu persatu. Ekspresi Yu Shengfeng tiba-tiba berubah. Sungguh teknik tangan yang luar biasa. Dia segera kembali menarik tinjunya, membalikkan posisi tangannya di samping tubuh, dan setengah jongkok di udara. Sementara itu, setelah menghancurkan kekuatan tinju Yu Shengfeng, telapak tangan Yun Xiao menghantam dadanya secara langsung. Kekuatan dahsyat menekan ke depan, dan energi angin serta awan meledak bersamaan memenuhi langit dan ribuan sinar cahaya. Memenuhi langit dengan ribuan sinar cahaya. Serangan itu seakan terhenti karena seperti menabrak dinding besi yang tak tergoyahkan. Senyum dingin muncul di sudut mulut Yu Shengfeng. Penghancur gunung. Otot-otot di sekujur tubuhnya bergetar hebat. Dari dadanya meledak kekuatan aneh yang liar dan brutal. Kekuatan itu seperti binatang kuno yang terbangun. Dia mengeluarkan raungan rendah dan mengguncang udara. Seketika rasa sakit menusuk telapak tangan Yun Xiao. Seluruh lengannya bersinar keemasan saat dia mengaktifkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan untuk menahan tekanan kekuatan ini. Keseimbangan antara keduanya akhirnya runtuh. Yun Xiao terpental mundur. Jejak darah terlihat merembes keluar dari sudut mulut Yu Shengfeng. Tetapi dia tetap mengejar Yun Xiao, sementara tangannya dengan cepat membentuk segel, tanda binatang buas. Darah dan Ki Yun Xiao bergolak hebat. Lengannya terasa mati rasa. Segel itu menjelma menjadi kepala binatang buas raksasa yang mengaum dan kemudian menukik turun, mencoba menelan Yun Xiao hidup-hidup. Yun Xiao mengangkat tangan kirinya ke depan dada dan membentuk segel mantra. Seketika wujud Dharma muncul di belakangnya. Wujud Dharma itu juga membentuk segel dengan kecepatan yang luar biasa. Tatapan Yu Shengfeng menjadi semakin dingin ketika melihatnya. Keenam lengan dari wujud Dharma membentuk 3 segel raksasa secara bersamaan. Run yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, memadatkan berbagai niat bela diri yang berbeda. Dan di bawah tekanan teknik segel itu, tubuh Yun Xiao tampak dikelilingi oleh bintang dan awan, sementara pola-pola aneh muncul dan menghilang di udara. Wajah Yun Xiao diterangi oleh cahaya 3 segel itu. Ekspresinya tetap setenang air ketika dia mendorong ketiganya keluar secara bersamaan. Langit dan bumi seolah runtuh. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Kepala binatang buas itu meledak seketika di bawah cahaya 3 segel, dan aura tertinggi menyapu seluruh dunia. Yu Shengfeng juga memuntahkan seteguk darah akibat guncangan itu. Tubuhnya terlempar ratusan meter sebelum akhirnya berhasil menstabilkan diri.
Matanya benar-benar dipenuhi keterkejutan dan rasa tidak percaya. Setelah serangan itu, cahaya di tubuh Yun Xiao perlahan meredup. Dia menggunakan 3 segel sekaligus dan jelas itu telah melampaui batasnya. Terlebih karena semuanya telah memicu hukum langit dan bumi. Meskipun Yun Xiao berhasil memaksa Yu Shengfeng mundur, tetapi konsumsi energinya terlalu besar untuk melanjutkan pertarungan. Tapi Yun Xiao tahu langkah terbaik. Dia kembali menggertak. "Kau masih mau melanjutkan ini?" Matanya tampak memancarkan niat membunuh yang kuat. Bagaimanapun, setelah Yun Xiao kembali ke tingkat martial Sovereign, dia tak lagi takut pada siapapun. Melihat rasa percaya diri Yun Xiao, Yu Shengfeng tiba-tiba tertawa. "Tidak buruk. Kau memang sangat kuat. Aku menyukainya. Jadi ayo bertarung 1000 jurus lagi." Yu Shengfeng sambil menyeka darah di sudut mulutnya. Setelah itu, Yu Shengfeng meraung. Kedua tangannya membentuk gerakan aneh tepat di depan tubuh. Suara gemuruh samar terdengar saat dia melesat maju. Langkahnya mengambil lintasan yang ganjil, dan setiap kali dia menyerang, cahaya keemasan cemerlang muncul di bawah kakinya. Yun Xiao tampak mengerutkan kening. Serangan itu turun dari langit, membawa tekanan yang sangat besar. Namun, yang membuatnya benar-benar waspada adalah rasa tidak nyaman yang sulit dia jelaskan. Yu Shengfeng saat ini jelas tidak mampu mengendalikan tubuh Yu Yixian sepenuhnya. Jadi seharusnya dia mengandalkan kekuatan jiwa dan teknik rahasia yang ia punya. Namun, yang sekarang dia lakukan justru sebaliknya. Dia mengabaikan hal-hal yang mendasar dan berfokus pada hal-hal sepele. Dia menggunakan kekuatan fisik dan kultivasi tubuh Yu Yixian untuk bertarung, seolah-olah dia sedang mengejek Yun Xiao secara terang-terangan. Tubuh Yun Xiao seketika bergetar hebat ketika sebuah kemungkinan terlintas di dalam benaknya. Terlihat, Yu Shengfeng saat ini justru sedang menggunakan pertarungan ini untuk menempa tubuhnya sendiri. Yun Xiao seakan menghirup udara dingin. Matanya berkilat tajam, seolah dia bisa melihat senyum puas di sudut bibir Yu Shengfeng. Yun Xiao berseru, "Bangsat! Kau benar-benar menjadikanku partner sparring." Yun Xiao segera membuka mata surgawinya. Lalu seketika Little King Kong terbang keluar. Little King Kong membesar dengan cepat hingga ukurannya berubah menjadi raksasa, sekitar 80 kaki. Lalu Little King Kong menghantamkan tinju Vajra dengan kekuatan yang dahsyat. Di bawah hembusan angin dari Little King Kong, pusaran hitam kecil berputar liar, mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Tetapi kekuatan jurus Yu Shengfeng jauh melampaui tinju Vajra Little King Kong. Gelombang tinju itu langsung menenggelamkan angin kepalan Vajra, dan cahaya kekuatan yang mengerikan melahap Little King Kong sepenuhnya. Yu Shengfeng mencibir. Sosoknya menyusul masuk ke dalam cahaya ledakan, dan kemudian melepaskan pukulan kedua. Dia berniat menghancurkan Little King Kong sekaligus. Kemudian tinju Yu Shengfeng menghantam tubuh Little King Kong, menimbulkan suara benturan logam yang nyaring. Namun rasa sakit seketika menusuk pikirannya. Tulang-tulang di kepalan tangannya semua hampir patah. "Sialan, benda ini terbuat dari apa?" Yu Shengfeng terkejut. Seketika dia menyadari bahwa Little King Kong yang ada di hadapannya terbuat dari material tingkat 9 kelas atas. Kini dia sadar bahwa mustahil untuk menghancurkannya hanya dengan serangan fisik. Sekarang Little King Kong terdorong mundur beberapa langkah. Wajahnya tampak marah. Dia segera membalas pukulan itu. Pada saat yang sama, Dark Thunder kembali dilepaskan oleh Yun Xiao. Dengan petir emasnya, dia menukik turun dari langit dan menyemburkan sambaran petir yang menyilaukan.
Yun Xiao tahu bahwa dia harus memukul mundur Yu Sheng Feng sesegera mungkin. Tanpa ragu, Yun Xiao kembali memanggil wujud Dharma. Masing-masing tangan wujud Dharma menggenggam senjata yang berbeda. Sementara, hembusan angin dan kekuatan api juga meledak keluar bersamaan, lalu kemudian menjelma menjadi seekor buaya raksasa yang berada di bawah kaki Yun Xiao. Tapi, bentuk buaya itu jelas telah berubah. Sirip punggungnya kini terlihat kemerahan, sementara pola api di tubuhnya tampak memudar, bercampur dengan semburat putih yang samar. Yun Xiao mengerutkan kening, tetapi hatinya justru dipenuhi kegembiraan. Itu adalah tanda-tanda dari api ilahi Punix yang telah berevolusi. Tampaknya, meski Yun Xiao belum bisa sepenuhnya merasakan keberadaan dari api ilahi Punix, namun buaya ini justru mampu memanggil kekuatan api ilahi Punix. Ya, mungkin ini adalah bentuk kecocokan alami antar unsur. Yun Xiao benar-benar puas. Lalu saat ini, di bawah serangan gabungan antara Little King Kong dan Dark Thunder, Yu Sheng Feng terpaksa berteleportasi menjauh, sehingga kedua serangan itu meleset dan menghantam tempat yang kosong. Yu Sheng Feng menatap Yun Xiao dengan dingin. Pandangannya kemudian beralih ke arah buaya yang ada di bawah kakinya. Yu Sheng Feng berkata, "Tampaknya sekarang kamu telah menggunakan semua kartu trufmu. Apa aku benar?" Yun Xiao dengan dingin menjawab, "Benar atau tidak itu bukan urusanmu. Lagi pula kau akan tahu setelah mencobanya sendiri. Kau telah berani mempermainkanku seperti monyet. Harus kuakui bahwa keberanianmu memang besar." Mendengar itu alis Yu Sheng Feng terangkat. Nada suaranya syarat akan penghinaan. Dia berkata, "Aku hanya bermain denganmu sesuai dengan kekuatanku. Bukankah itu wajar? Aku bahkan sangat menikmati pertandingan pemanasan tadi. Aku ingin bertukar 1000 jurus denganmu." Tapi Yun Xiao segera menjawab dengan dingin, "Sayangnya aku tidak punya waktu. Aku tidak datang ke sini untuk bermain denganmu." Yu Sheng Feng pun tertawa kecil. "Kau ingin kita bertarung serius? Sebagai seorang alkemis tingkat 9, seharusnya kau tahu, tanpa Ki Kaisar dari Martial Sofragen tingkat tinggi, mustahil kau bisa menekan teleportasiku. Sejak awal, pertempuran ini ditakdirkan tak akan bisa kau menangkan." Tapi Yun Xiao mencibir, "Kau sungguh percaya diri. Aku harap kau masih bisa tertawa setelah pertarungan ini berakhir." Dengan perintahnya, Little King Kong kembali maju. Dark Thunder pun menyerang dengan petir emas miliknya. Yu Sheng Feng memandang Little King Kong yang datang dari depan dengan penuh ejekan. Apakah orang-orang yang memiliki kehendak surga memang sebodoh ini? Yu Sheng Feng berniat menggunakan teleportasi, tetapi sesuatu yang aneh seketika terjadi. Dia melihat sudut bibir Yun Xiao terangkat, dan matanya berubah menjadi mata iblis bulan. "Apa? Serangan spiritual?" Yu Sheng Feng tertegun sesaat. Meskipun Yun Xiao juga memiliki kekuatan jiwa tingkat 9, jarak di antara mereka terlalu besar. Jadi wajarnya menggunakan serangan spiritual itu mustahil. Tapi sekarang yang terjadi, serangan spiritual diarahkan ke Yu Sheng Feng, dan bahkan senyuman Yu Sheng Feng membeku. Kini ruang di sekitarnya terkunci rapat, seperti dinding besi yang tidak dapat ditembus. Dan lebih dari itu, seluruh langit berubah menjadi merah darah. Matahari di angkasa berubah menjadi mata raksasa yang dingin dan tak berperasaan. Mata itu menatapnya tanpa berkedip. Ilusi. Aku benar-benar terjebak dalam ilusi. Bagaimana bisa? Yu Sheng Feng menggertakkan gigi. Keterkejutannya tidak dapat digambarkan. Lalu dia meraung dengan penuh amarah. "Anak kecil, jangan meremehkan aku." Tangannya segera membentuk segel.
Gelombang kekuatan jiwa yang tak kasat mata menyebar dari tubuhnya. Dan kemudian, lapisan kabut tipis muncul di permukaan kulitnya. Fenomena aneh yang ditimbulkan oleh mata iblis bulan pun seketika runtuh. Tapi, pada saat yang sama, tinju Little King Kong kini telah tiba tepat di hadapan Yu Sheng Feng. Sementara kilatan emas mengalir turun bersamaan. Kedua tangan Yu Sheng Feng segera membentuk segel di depan tubuhnya untuk menahan serangan ini. Di belakangnya, wujud Dharma pun kembali terbentuk. Salah satu lengannya terangkat tinggi, membentuk segel jari. Api putih terkondensasi di ujung jarinya dan melesat keluar, menelan petir emas secara langsung. Ledakan pun terjadi. Hampir di saat yang bersamaan, angin tinju Little King Kong menghantam telapak tangan Yu Sheng Feng. Lalu langit dan bumi bergetar hebat, seolah seluruh dunia terguncang oleh karena benturan itu. Yun Xiao segera menendang buaya di bawah kakinya, dan seketika tubuh buaya itu berputar, berubah menjadi roda angin dan api. Buaya itu berputar liar di udara. Kekuatan unsur yang mengerikan menyebar, seakan merobek dan menghancurkan lapisan langit di sekitarnya. Ekspresi Yu Sheng Feng kembali berubah drastis. Sialan. Goresan kuas. Dia mengangkat sebuah kuas merah dan menggoreskannya berulang kali di udara. Setiap goresan itu melahirkan sosok seniman bela diri. Dan dalam sekejap, ribuan prajurit dan kuda muncul, menyerbu ke arah roda angin dan api Yun Xiao. Melihat itu tubuh Yun Xiao bergetar. Wajahnya seketika dipenuhi oleh keterkejutan. Dia mengenali kuas merah itu. Ini adalah senjata legendaris yang disempurnakan oleh alkemis tak tertandingi di masa lalu, Ma Liang. Senjata yang dikabarkan mampu mengubah batu menjadi emas, serta menciptakan keajaiban dari ketiadaan. Di dunia, senjata itu dikenal sebagai kuas ilahi Ma Liang. Pada masa lalu, Yu Sheng Feng adalah penguasa lautan formasi jiwa, dan dialah yang memimpin seluruh alkemis di seluruh benua. Kekayaan dan harta karunnya jelas berada di atas Yun Xiao. Jadi untuk pertama kalinya, Yun Xiao merasakan jurang yang nyata antara dirinya dengan seorang raksasa sejati. Dengan gigi yang terkatup rapat, Yun Xiao mengangkat cermin awan senja dan mengarahkannya ke langit. Di bawah cahaya dari cermin itu, gerakan dari ribuan prajurit dan kuda melambat drastis. Roda angin dan api menggulung turun tepat di antara para ahli yang tak terhitung jumlahnya itu. Teriakan melengking terdengar dari segala arah. Pandangan itu menyerupai medan perang. Lalu, para seniman bela diri yang tumbang seketika berubah menjadi tinta merah dan lenyap di udara. Yu Sheng Feng menarik nafas dalam. Di hadapannya, sebuah pintu raksasa kemudian muncul. Pintu itu berdiri kokoh dan menghalangi laju dari roda angin dan api. Pintu raksasa itu terus diguncang oleh karena serangan bertubi-tubi. Retakan pun mulai muncul, dan jelas tidak akan mampu bertahan lebih lama. Ekspresi Yu Sheng Feng berubah. Saat itu, kedua tangannya masih menahan Little King Kong. Dia terus mengirimkan segel ke tubuhnya. Kemudian tiba-tiba mencengkram lengannya dan melemparkannya keluar dengan kekuatan penuh. Dari wujud Dharma di belakangnya, sebuah lengan raksasa terulur, menyeret roda dunia bawah berwarna hijau tua. Pola-pola aneh terukir di permukaannya, memancarkan aura yang mengerikan. Lalu, selain itu, karakter kuno Maha terus berdenyut dan menyebar dari roda itu. Roda gelap melonglong tajam. Bayangan roda hijau raksasa melintas di langit, membawa tekanan kematian yang menusuk jiwa. Ledakan pun menggema. Little King Kong terlempar keluar dan langsung dihantam oleh roda kegelapan itu. Hampir seluruh lehernya terpotong, hanya menyisakan sedikit jaringan yang masih terhubung. Kepalanya kini terlihat terkulai ke belakang.
Yun Xiao dan Yu Shengfeng sama-sama terkejut. Walaupun keterkejutan mereka itu berbeda. Yu Shengfeng akhirnya menyadari bahwa kekuatan senjata tingkat mendalam milik Yun Xiao sama sekali tidak kalah dari yang ia punya. Roda kegelapan miliknya dikenal mampu menebas segalanya. Bahkan senjata tingkat mendalam peringkat 9 pun tidak bisa menahannya. Biasanya. Namun Little King Kong, kini dia mampu menahannya. Buktinya kepalanya tidak benar-benar terpenggal. Dan yang lebih mengejutkan, leher Little King Kong pun mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat jelas oleh mata telanjang. Yu Shengfeng menyadarinya. Emas memori asal, besi dingin langit utara, dan bahkan emas kekaisaran surga. Sorot mata Yu Shengfeng menjadi dingin dan tajam. Dalam satu tarikan nafas, dia telah mengenali seluruh material pembentuk Little King Kong. Namun dia tidak menyadari bahwa Little King Kong bukanlah sekedar boneka, melainkan eksistensi setengah iblis dan setengah senjata. Sementara itu, pintu raksasa yang tadi menahan roda angin dan api akhirnya hancur. Kekuatan angin dan api berubah menjadi pusaran badai dan menyapu langit dengan ganas. Pada saat yang sama, tubuh Yun Xiao memancarkan cahaya dingin. Dia kembali mengeluarkan 11 pedang bintang dingin langit utara. Jimat pedang pun terbang ke udara, mewarnai langit menjadi keemasan dan seolah membelah langit serta bumi. Wajah Yu Shengfeng menjadi sangat muram. Kau benar-benar lawan yang mengerikan. Kau memaksaku menggunakan 2 senjata tingkat 9 mendalam puncak. Apa yang kau lakukan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Saat ini, roda kegelapan berputar cepat di tangan Yu Shengfeng. Cahaya hijau menyambar udara dan menghancurkan jimat-jimat pedang yang ada di langit. Dengan suara ledakan yang keras, ribuan cahaya pedang meledak serentak. Kuas ilahi Maliang menuju ke udara. Seketika sebuah sungai perak pun muncul, membentang melintasi angkasa dan mengalir menuju roda angin dan api. Ketika roda angin dan api bertabrakan dengan aliran sungai perak, keduanya terhenti seketika. Roda itu pun akhirnya kembali ke wujud aslinya. Dengan kedua tangannya, buaya itu menahan sungai perak sambil meraung ke langit. Yu Shengfeng mendengus. Dia kembali mengangkat roda kegelapan. Cahaya hijau kini menyala terang. Wajah Yun Xiao pun seketika berubah. Bahaya kematian seakan menyergap jantungnya. Hal yang paling mengerikan dari roda kegelapan itu bukan hanya kemampuannya untuk menebas apapun, melainkan kecepatannya yang nyaris mustahil untuk ditangkap. Serangannya bagaikan teleportasi. Jika gagal diantisipasi lebih awal, maka mustahil untuk menahannya. Pada saat yang kritis itu, lengan wujud Dharma yang memegang monumen dewa akhirnya mulai bergerak. Monumen dewa kini muncul di hadapannya, lalu kekuatan dunia berputar dan berubah menjadi pusaran yang seolah mampu menelan segalanya. Ledakan pun menggema setelah benturan terjadi. Bahkan kekuatan dunia yang baru saja terwujud itu tetap terpotong oleh cahaya hijau dari roda kegelapan. Gelombang kekuatan dahsyat menghantam Yun Xiao dan melemparnya ke udara dan bahkan membuat lengannya mati rasa. Kini ekspresi Yu Shengfeng berubah drastis. Roda kegelapan adalah senjata yang hampir selalu membunuh dalam satu gerakan. Tapi kini telah gagal 2 kali berturut-turut. Perasaan yang tidak nyata menyelimuti hatinya, seolah apa yang terjadi hari ini bertentangan dengan hukum yang selama ini ia pegang. Tapi Yun Xiao bahkan lebih terkejut daripada Yu Shengfeng. Cahaya pada monumen dewa yang ada di tangannya telah sepenuhnya menghilang, dan sebuah bekas luka tampak jelas di permukaannya. Untuk pertama kalinya, monumen dewa benar-benar terluka.
Keringat dingin langsung mengucur dari dahinya. Seluruh tubuhnya terasa membeku. Kalau senjata tingkat tinggi yang menentang surga itu menyerangnya sekali lagi, bagaimana mungkin dia sanggup untuk menahannya? Di sisi lain, Yu Shengfeng juga merasakan kegelisahan yang mendalam. Kekuatan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan roda kegelapan itu terlalu besar, dan dia telah menggunakannya berturut-turut. Dengan kondisi fisiknya sekarang, dia mungkin masih bisa memaksanya aktif sebanyak 2 kali. Tetapi, fakta bahwa artefak tingkat mendalam Yun Xiao tetap utuh di bawah tebasan roda itu membuat Yu Shengfeng merasa getir. Kini, kesadaran itu membuat Yu Shengfeng semakin waspada. Dia tidak berani lagi gegabah mengaktifkan roda kegelapan miliknya. Pertarungan masih berlanjut. Kedua pihak saling menjaga satu sama lain. Buaya milik Yun Xiao kini menghantam sungai perak. Cahaya perak memenuhi langit dan langsung tercerai-berai, menyisakan semburat merah pekat seperti tinta darah. Buaya raksasa itu meraung beberapa kali sambil menatap Yu Shengfeng dengan ganas. Tetapi dia juga tidak berani maju sembarangan. Ketiga monster milik Yun Xiao sama sekali tidak normal. Dark Thunder telah mencapai peringkat 9 setelah berkali-kali mengalami mutasi yang luar biasa. Little King Kong dan juga buayanya pun tak kalah menakutkan. Di seluruh alam bela diri, hampir mustahil untuk menemukan kedua monster yang sebanding dengan ketiganya. Di seluruh alam bela diri surgawi, hampir mustahil untuk menemukan monster yang sebanding dengan ketiganya. Wajah Yu Shengfeng pun serius. Dia menilai satu persatu monster milik Yun Xiao, dan akhirnya mengalihkan pandangannya kepada Yun Xiao. Di dalam benaknya, Yun Xiao justru terlihat seperti monster yang paling berbahaya di antara semuanya. Sampai kemudian, suara rantai beradu menggema di udara. Yu Shengfeng membentuk segel tangan, dan gas hitam samar langsung menyelimuti tubuhnya. Dari dalam kabut itu, sebuah rantai melesat keluar, berputar naik dari bawah ke atas seperti nebula. Pupil mata Yun Xiao langsung mengecil. Dia mengenali rantai itu. Ini adalah kunci esensi iblis, senjata yang pernah digunakan Dijun untuk mengurung Dijia di kolam transformasi naga. Inilah benda yang selama ini ia cari. Saat ini, rantai esensi iblis berputar di udara seperti ular yang panjang. Salah satu ujungnya jatuh ke telapak tangan Yu Shengfeng. Tatapan dingin melintas di wajahnya ketika dia kembali mengubah segel di tangannya. Lalu, dalam sekejap, rantai itu menyebar dan meliputi area sejauh 100 meter. Nebula lubang kunci. Hancurkan. Kata-kata Yu Shengfeng menggema di langit. Suara gemerincing langsung memenuhi udara saat rantai-rantai itu terbelah. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Dalam sekejap, sebuah susunan aneh terbentuk dan mengurung Yun Xiao di tengahnya. Yu Shengfeng berkata dengan dingin, "Kunci vitalitas iblisku bahkan mampu mengurung vitalitas iblis dari seorang raja iblis. Tanpa dukungan energi iblis, aku ingin melihat bagaimana kau akan mempertahankan wujud dharmamu." Yu Shengfeng sekali lagi mengubah segel di tangannya. Susunan rantai itu langsung mengencang, membelit Yun Xiao dengan rapat seperti pangsit raksasa. Kekuatan aneh pun meresap dari kunci esensi iblis. Energi iblis di sekitar Yun Xiao pun seketika surut. Seolah-olah semua itu ditekan oleh arus pasang. Pola iblis hitam di tubuhnya pun mulai memudar satu persatu dan wujud dharma pun kembali ke wujud semula. Mata Yun Xiao dipenuhi keterkejutan saat melihat rantai-rantai itu. Selain berwarna hitam pekat, tampak bintik-bintik putih kecil tersebar di bagian tengahnya. Dia tidak tahu dari bahan apa kunci itu terbuat. Tetapi bagian yang mengikat tubuhnya memancarkan rasa dingin yang menusuk
sekaligus juga menyegarkan. Yu Shengfeng berkata, "Awalnya aku berniat menjadikanmu sebagai muridku, tetapi sekarang aku telah berubah pikiran. Serahkan teknik tingkat dewa itu, dan aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Kau tentu tahu perbedaan di antara kita. Meskipun sama-sama memiliki kekuatan jiwa tingkat 9, tapi kau tak akan bisa mengalahkanku." Namun, Yun Xiao justru menjawab dengan tenang, "Sayangnya aku justru penasaran, bagaimana kunci esensi iblis ini dibuat? Kenapa dia mampu menekan energi iblis?" "Ah, Tuan Yu, bisakah kau menjelaskannya kepadaku?" Sorot mata Yu Shengfeng menjadi tajam. Dalam situasi seperti ini, ketenangan Yun Xiao hanya berarti satu hal, bahwa dia masih menyimpan kartu truf. Yu Shengfeng menjawab, "Jawabannya sederhana. Aku akan menghancurkan fondasi seni bela dirimu terlebih dahulu." Seketika, sebuah tongkat ruyi sebening air muncul dari lengan di belakangnya. Tongkat itu terlepas dari genggamannya dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat lurus ke arah Yun Xiao. Ekspresi Yun Xiao berubah. Sekilas saja sudah cukup baginya untuk menyadari bahwa tongkat itu juga merupakan artefak tingkat 9. Artefak berbentuk aneh semacam itu biasanya memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi dia tidak berani lengah. Kemudian dengan suara lantang dia berteriak, "Jika Tuan Yu tidak bersedia menjawab pertanyaanku, maka junior ini hanya bisa mencari jawabannya sendiri." Tubuh Yun Xiao memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya itu menyembur dari pori-porinya, lalu kemudian wujud Dharma muncul lagi. Wujud Dharma itu langsung mematahkan kunci esensi iblis yang membelenggunya. Dan itu tentu membuat Yu Shengfeng terkejut. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana bisa Yun Xiao masih bisa menggunakan wujud Dharma, bahkan di lingkungan yang tidak memiliki esensi iblis sama sekali. Ditambah adanya cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh wujud Dharma itu menunjukkan bahwa ini adalah teknik pemurnian tubuh tingkat tinggi yang hanya ada dalam legenda. Yun Xiao kini tampak mencengkram rantai itu dengan kedua tangannya. Pedang 1000 musim gugur muncul di tangannya, dan dia langsung menuangkan bola energi ke dalamnya. Lalu di tangan yang lain, air mata naga sejati mengalir menyapu bilah pedang, membangkitkan indera ilahi dari kumbang mayat. Cahaya menyilaukan, membumbung ke angkasa dan menebas tongkat ruyi dengan suara siulan yang panjang. Sementara dua lengan lainnya dengan cepat membentuk segel tangan. Sebuah jimat berbentuk bintang berputar muncul di udara. Mata iblis bulan Yun Xiao kembali terbuka, dan kemanapun pandangannya tertuju, kunci esensi iblis mulai bergerak lambat seolah ditarik oleh kehendaknya. Yu Shengfeng seketika memahami niat Yun Xiao. Dia tahu bahwa Yun Xiao ingin merebut kunci esensi iblis darinya. "Biadab, kau benar-benar lancang!" teriak Yu Shengfeng. Sementara saat ini, kumbang mayat raksasa di udara melesat ke arah tongkat ruyi, memicu guncangan yang hebat. Cahaya pedang pun hancur seketika. Momentum dari tongkat ruyi tertahan, tetapi tongkat itu masih berputar liar di udara. Cahaya giok menyebar ke segala arah, dan wujud ruyi mulai membesar. Wajah Yun Xiao berubah. Dia tidak tahu harta karun macam apa tongkat itu, tetapi jelas bahwa tongkat itu baru saja mulai terbuka di bawah serangan terkuat pedang 1000 musim gugur. Perasaan bahaya melonjak di dalam hatinya. Dalam keadaan tubuh emasnya ini, Yao Long telah sepenuhnya menyatu dengannya, tetapi kelelahan tetap tak terhindarkan. Sebagian besar kekuatannya telah dicurahkan untuk merebut kunci esensi iblis, dan juga karenanya mata iblis bulan menjadi semakin tidak stabil. Sementara itu, keterkejutan di hati Yu Shengfeng sama besarnya.
Dia menatap tongkat Ruyi yang terus membuka diri dan berteriak dengan marah. "Anak kurang ajar, kau benar-benar pantas mati." Sinar putih perlahan muncul di telapak tangannya, lalu berubah menyilaukan. Cahaya berdenyut hebat. Sebuah senjata tingkat mendalam lain yang tidak kalah mengerikan segera muncul. Jantung Yun Xiao berdegup kencang. Tongkat Ruyi yang saat ini menunjukkan kekuatan sejatinya bahkan membuat Yun Xiao menggigil. Jika ada senjata tingkat mendalam lainnya, maka dia tidak akan punya peluang untuk menang. Akhirnya Yun Xiao pun berseru, "Little King Kong, pukul dengan sekuat tenaga." Aura Little King Kong yang baru saja memulihkan lehernya berubah drastis. Kekuatan aneh berdenyut di lengannya. Wajah Yu Sheng Feng dipenuhi niat membunuh. Tetapi tiba-tiba perasaan yang sangat tidak nyaman muncul di hatinya. Bahkan ada jejak ketakutan yang samar. Little King Kong mengepalkan tinjunya. Lingkaran udara meledak di sekitarnya dan angin tinju itu membawa warna yang aneh. Apa ini? Yu Sheng Feng menatapnya dengan keterkejutan. Rasa tidak nyaman itu menjadi semakin kuat dan bahkan membuat pikirannya goyah. Setelah kekuatan terkumpul sepenuhnya, Little King Kong melangkah maju dan melontarkan pukulan lurus. Api es kecil muncul di angin tinju Little King Kong. Cahaya putih menyilaukan di tengah kegelapan. Ini api hati iblis es. Bagaimana bisa? Seluruh tubuh Yu Sheng Feng bergetar hebat. Dia kini ketakutan. Seolah dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Pada saat itu, Yu Sheng Feng nyaris kehilangan kendali. Dia langsung berteleportasi dan muncul di samping tongkat Ruyi yang telah membesar. Dia kemudian berteleportasi sekali lagi bersama senjata itu. Dia muncul ratusan meter jauhnya. Sosok Yu Sheng Feng lalu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. Yun Xiao tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Yu Sheng Feng akan kabur tanpa perlawanan sedikit pun. Ekspresi aneh melintas di wajahnya. Dan setelah Yu Sheng Feng pergi, tekanan yang menyesakkan pun lenyap. Yun Xiao akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia menuangkan seluruh sisa kekuatan jiwanya ke dalam mata iblis bulan. Dan mata iblis bulan itu kembali berubah. Sementara itu, kecepatan dari pergerakan kunci esensi iblis meningkat drastis. Dalam beberapa tarikan nafas, kunci itu sepenuhnya terserap ke dalam monumen dewa. Yun Xiao akhirnya bisa menghela nafas panjang. Cahaya kemasan menghilang sepenuhnya. Tubuhnya kini nyaris roboh. Dan bukan hanya dia, Yao Long pun hampir mati kelelahan. Akhirnya dia tertidur lelap saat ini. Dari pertarungan ini, Yun Xiao menyadari bahwa api hati iblis es yang ada di dalam pukulan Little King Kong itu jelas sesuatu yang luar biasa. Yun Xiao pun menjadi penasaran. Yu Sheng Feng jelas tahu banyak tentang api iblis es ini. Tidak heran dia pernah menjadi penguasa lautan formasi jiwa. Tampaknya aku harus melakukan penyelidikan karena api ini cukup untuk membuatnya ketakutan. Tapi untuk sekarang aku harus segera pergi. Jika dia tiba-tiba kembali, maka aku akan benar-benar mati. Yun Xiao tahu bahwa api ini kan berasal dari Aegirine, dan tentu itu bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Apalagi sebelumnya Yu Yixian ternyata juga memiliki Aegirine di dalam tubuhnya. Yun Xiao benar-benar harus melakukan penelitian yang mendalam tentang ini. Dan saat Yun Xiao hendak melarikan diri, tiba-tiba suara Shuai Junwei terdengar. "Tuan muda Yun Xiao, tolong selamatkan aku." Yun Xiao pun menoleh dan melihat bahwa tubuh Shuai Junwei kini telah menghitam sepenuhnya. Tubuhnya kini dipenuhi oleh pola iblis.
Tapi meski begitu, dia masih belum menjadi budak iblis sepenuhnya. Masih ada kesadaran yang tertinggal di sana. Sementara untuk para ahli yang lainnya, kini mereka semua telah berubah menjadi budak iblis. Sekarang entah apa yang akan Yun Xiao lakukan. Apakah dia bisa menyelamatkan Shuai Junwei dan juga yang lain? Atau justru Yun Xiao mungkin akan meninggalkannya begitu saja? Tapi kalau Yun Xiao meninggalkan Shuai Junwei begitu saja, lantas bagaimana dengan nasib Xiling yang ada di kota Lembah Naga? Kita akan cari tahu lagi kelanjutannya di kisah hidup Tuan Muda Yun part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video. Bye.